Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi. Itu adalah anugerah. Mari saudara, sebelum kita mulai segala sesuatunya, kita minta kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, kami mengucap syukur terima kasih untuk semua yang terbaik yang kau kerjakan atas hidup kami. Kami mengucap syukur terima kasih ya Bapak bahwa di tengah-tengah sambar keberadaan pandemi ini kami semua tetap sehat, kuat, perkasa dan bertahan. Itu adalah anugerah-Mu. Lanjutkan kasih setiamu atas kami Bapak. Biarlah lewat segala keberadaan ini Engkau memulihkan setiap kami dalam pengiringan pelayanan kami, bergerak membukakan hati-Mu ya Bapa. Tuntun kami Roh Kudus untuk merespon setiap kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami dimulihkan kami masuk bagi kemuliaan Tuhan. Beri kami semua hati dan telinga seorang murid, buat kami menangkap akan isi dan kehendak. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita bisa ketemu lagi ya. Tidak terasa sudah 2 tahun lewat. Kita ada di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah sampar, tanpa melihat keberadaan si A, si B, si C. Saudara merasa enggak bahwa kita ada hari ini itu karena anugerah Tuhan? Mungkin saudara berkata, anugerah apa? Aku lagi terpuruk kok anugerah. Sebelum pandemi aku bisa seperti ini. Sekarang bernafas saja Senin Kemis. Saudara, ingat tujuan kita, pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan apa saudara? Justru saat-saat pandemi ini tunjukkan iman kita, kesungguhan hati kita, pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan adalah karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena pemenuhan kebutuhan, keegoan ataupun keinginan. Jangan itu baik-baik saudara, sehingga dalam keterpurukan apapun itu tidak akan membuat kita lengah dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan. Atau mungkin ada juga yang semakin diberkati melonjak kemudian berlipat-lipat dan bersaksi, puji Tuhan, sebelum pandemi saya biasa-biasa saja, justru di tengah-tengah pandemi Tuhan buat kami bukan bertambah tetapi berlipat-lipat. Puji Tuhan. Saudara, ingat, Tuhan membuat saudara berlipat-lipat. Tuhan memberkati di tengah ini semua, bukan sekedar untuk menambah pundi-pundi saudara, bukan sekedar untuk membuat saudara untuk cadangan 10, 20, 30 atau mungkin sampai ke anak cucu. Bukan saudara. Dalam segala keterbatasan, dalam segala berkat yang Tuhan berikan, Tuhan juga punya rencana, yaitu sebagai perpanjangan tangan, perpanjangan hati, juga kaki Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan saudara, ya, apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berkatkan, ingat, bukan untuk mengenyangkan perut, keinginan serta kehidupan, tapi Tuhan punya rencana. Nah, saudara, jadi saat kita terpuruk ataupun berlipat, kedua-duanya Tuhan punya rencana. Bagaimana kehidupan pengiringan pelayanan kita biar ada keseimbangan. Yang terpuruk jangan kecewa, jangan gentar. Tunjukkan kita mempunyai iman yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun, saudara. Yang diberkati jangan terus bersuka cita untuk mengenyangkan dan menambah pundi-pundi. Tapi Tuhan juga punya rencana atas setiap berkat yang Tuhan percayakan. Mari kita buka Ibrani 10 ayat 38. Saya bacakan ya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya.
Saudara, di sini dikatakan orang yang benar akan hidup oleh iman. Ini berbicara apa? Bukan berbicara sehari, setahun, 10 tahun, tetapi berbicara sepanjang umur hidup kita. Dan bukan hanya umur hidup kita juga wariskan kepada generasi-generasi di bawah kita. Bahwa orang percaya adalah hidup oleh iman. Perhatikan berikutnya. Apabila ia mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan kepadanya. Ya, jadi sepanjang hidup kita hidup oleh iman, artinya apa? Diberkati, ataupun ada dalam persoalan saat menanjak naik maupun saat ada di bawah, jangan iman pengiringan pelayanan kita goyah kepada Tuhan. Justru dalam saat-saat terburuk itu adalah baik. Nyatakan, Tuhan apapun yang terjadi, sekali Tuhan Yesuslah, tetap Tuhan Yesuslah. Ini sangat menyenangkan hati Tuhan, saudara. Saya yakin banyak umat Tuhan hafal ayat ini. Mungkin juga merupakan salah satu ayat favorit. Pertanyaannya adalah kita menghidupi ayat ini, atau ayat ini hidup di dalam diri kita apa tidak? Inilah masa-masa pembuktian. Siapakah setiap kita, dan respon kita menentukan kualitas kita dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara, tidak ada kemenangan tanpa peperangan, tidak ada juara tanpa perlombaan, tidak ada kesembuhan tanpa sakit, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Saudara, saat ini kita semua ada dalam situasi yang sama. Pandemi sudah berjalan. Ayo, belum selesai. Mencuat dan berkembang, buktikan kita hidup oleh iman. Ya, nah, saudara, saya yakin dalam keberadaan ini berpengaruh terhadap setiap aspek kehidupan kita, ya, baik pelayanan, pekerjaan, ekonomi, pergaulan, studi, dan masih banyak lagi. Saudara, ada yang berkeluh, sulit, semakin sulit, semakin sulit. Mana janji Tuhan? Saudara pasti pernah mendengar. Mungkin itu juga ada dalam diri saudara. Atau mungkin juga ada yang berkata, luar biasa, luber keluar melimpah-limpah. Itu juga hal yang kita dengar. Ya, selalu dalam keberadaan apapun, ada yang merasa terpuruk, ada yang merasa naik berlimpah. Yang pertama dengan yang kedua adalah hal yang umum, pasti sering kita respon seperti itu dan sering kita dengar. Kalau begitu, bagaimana saudara? Ada pula yang berkata, kamu terpuruk karena kurang iman, kurang doa, ayo doa lagi, doa lagi, doa lagi. Tetapi yang mengatakan seperti itu, apakah engkau juga sudah mengulurkan bantuanmu terhadap lawan bicaramu, terhadap mereka yang terpuruk, atau sekedar hanya memberikan perkataan-perkataan? Saudara, yang penting gini, kalau pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan hanya beriman sekedar untuk pemenuhan kebutuhan, kecukupan, keegoan, dan keinginan saja, itu yang menjadi tujuan. Dan mereka bilang, Tuhan engkau sanggup mencukupi, Tuhan engkau sanggup memenuhi, Tuhan engkau sanggup mengadakan mujizat. Maaf saudara, ayo kita naik lagi, up level lagi. Kenapa? Karena iman pemenuhan kebutuhan, keinginan dan keegoan itu adalah iman yang level
paling bawah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan dan keegoan diri. Yang Tuhan kehendaki adalah satu iman yang lebih daripada itu, melebihi iman pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Inilah saatnya tunjukkan jati diri kita hidup oleh iman. Apa maksudnya? Bila kita bicara, kita baca satu perikop, itu intinya kan adalah ketekunan. Hidup oleh iman artinya gini: Tuhan, aku percaya, aku beriman kepada Engkau. Engkau Tuhanku, Engkau Juru Selamatku, aku iring Engkau. Baik tidak baik keadaannya, tetap Engkau baik, tetap aku iring, tetap aku percaya, tetap Engkau milik pusakaku. Itu yang harus dicamkan. Bukan bicara Tuhan, mana berkatmu, Tuhan mana mujizatmu. Ayat di dalam kitab ini berpuluh-puluh diputar, kok satu pun tidak ada yang jadi. Bukan seperti itu. Hidup oleh iman, sekali Islam, tetap Islam. Apapun yang terjadi, dia adalah milik pusaka kita dan tidak dapat digantikan dengan yang lain. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Sampai kita mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan sama. Jangan apa yang sudah kita lalui, tinggal sedikit lagi kita mau selesai, kita mundur. Sayang sekali. Ayo maju terus, tetap bertahan, tetap percaya, tetap setia sampai garis akhir. Saudara, Tuhan menebus dan memilih kita karena Tuhan punya rencana. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, ini yang harus kita kejar. Bukan untuk pemenuhan keegoan dan keinginan. Mungkin saudara berkata, iya sih, yang bicara tidak ngerasain, aku ini tulang punggung. Sekarang aku harus memenuhi rumah tanggaku, anakku, bagaimana? Saudara, kalau saudara tidak mampu dan memang tidak punya kemampuan, sudah mulai dari dulu. Kalau terangkat kakak mulai hari ini, bilang sama istri, sama anak, sama keluarga, kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab. Bawa doa sama-sama, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengerjakan lebih daripada kemampuan dan tanggung jawab saudara. Karena memang saudara terbatas. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Apapun juga yang penting tetap percaya dan beriman. Ya, kita lihat. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa? Bagiku hidup adalah Kristus, itu pribadi, bukan materi. Karena bagiku hidup adalah Kristus tadi. Bagiku hidup adalah iring Kristus, iring pribadi Kristus, percaya kepada Kristus, menyenangkan Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Artinya apa? Selama pengiringan darah kita tetap setia sampai garis akhir, saat kematian kita sudah menerima bagian kita. Dan apapun tidak ada yang sia-sia. Jangan baik-baik. Itu yang namanya hidup oleh iman. Jadikan Tuhan sebagai milik pusaka yang kita punya paling berharga. Terus letakkan dalam hati, letakkan dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan. Maka secara sadar atau tidak sadar, kita bisa lewat sampai hari ini. Itu kekuatan Tuhan. Itu adalah anugerah. Saudara hitung, berapa banyak saudara terus bersyukur saudara tidak pernah bisa. Berapa banyak Tuhan tolong saudara, saudara juga tidak pernah bisa hitung. Tapi kecaplah dan lihatlah hari ini saudara ada. Itu karena kemurahan Tuhan. Saudara, kenapa kita harus hidup oleh iman? Ya, perhatikan, kita lihat di Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan
segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, ini adalah pertanyaan Tuhan. Ketika Tuhan datang, adakah ia dapati iman di bumi? Saudara, Tuhan mengutarakan pernyataan ini dengan nada pesimis, dengan nada bertanya, dengan nada bimbang. Tapi Tuhan juga berharap supaya saat Tuhan datang, ada iman di bumi. Apa maksudnya, saudara? Perhatikan baik-baik. Kalau kita jadikan Tuhan milik usaha kita, kalau kita hidup oleh iman, berarti saat Tuhan datang, Tuhan akan dapati saudara dan saya di dalam segala keterpurukan, di dalam segala keberkatan, di dalam segala persoalan, di dalam segala kelimpahan dan peningkatan. Saudara, baik berkat, baik masalah, baik berlimpah, baik terpuruk, itu semua tidak ada artinya karena iman kita kepada Tuhan adalah pribadi, Tuhan sebagai milik usaha. Kenapa? Kalau kita tetap beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saat Tuhan datang, segala persoalan kita tidak ada artinya. Kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, saat Tuhan datang, segala apa yang kita miliki juga tidak ada artinya. Karena kita akan bertemu pribadi dengan pribadi di usaha kita sendiri. Tuhan secara pribadi. Ayo, lewat masa-masa ini, buat hati Tuhan senang. Tuhan, aku mau iring Engkau, aku mau sungguh-sungguh, aku percaya, aku tetap iring Engkau, tetap hanya Engkau milik usahaku, tidak ada yang lain, Tuhan. Hanya Engkau. Saudara, kalau begitu, iman yang sungguh-sungguh hidup oleh iman itu seperti apa? Kita akan lihat perjalanan real hidup sebagai iman, ya, hidup dengan iman. Iman seperti apa? Kita lihat Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan. Jika Elohim kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah iman. Segala persoalan tidak menjadi halangan. Segala kelimpahan pangkat juga tidak menjadi halangan dalam pengiringan dana kita kepada Tuhan. Dan kitab Daniel ini adalah acuan yang Tuhan nyatakan sendiri tentang akhir zaman. Orang yang benar hidup oleh iman, punyailah iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Dari dua ayat ini dapat menjelaskan Filipi 1 ayat 21 dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego lahir di Israel, Yehuda, kerajaan selatan. Masa hidup mereka dididik dalam pengenalan akan Bapa Yahweh Elohim Israel dan dipegang sepenuhnya. Saudara, anak-anak ini lahir dan tumbuh bukan dalam keadaan negara yang makmur, yang stabil. Tetapi saat mereka lahir, itu kerajaan utara sudah hancur lebur dibuang ke Asyur. Sedangkan kerajaan Yehuda Selatan itu juga dalam pergolakan politik, militer, sosial, religi. Mereka bertumbuh dalam kondisi seperti itu. Raja-raja Israel banyak yang meninggalkan Tuhan.
imam-imam dan sebagainya sudah tidak lagi diperhatikan. Dan keadaan imam-imam itu juga tidak lagi sepenuhnya sungguh-sungguh. Inilah dalam kondisi mereka lahir dan dibesarkan di Israel. Mereka dididik oleh para imam, para rabi. Kasih Bapa Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Itu dicamkan. Kemudian dikatakan lagi, Bapa Yahweh Elohim membawa nenek moyangmu dari perbatasan, dari perbudakan di Mesir, di tekan Fir'aun, dicincang-cincang, mau dimusnahkan, anak-anak disuruh tenggelamkan. Tapi Bapa Yahweh menolong, menyeberang sungai, melintasi padang gurun, sampai menuju tanah perjanjian. Itu ditemukan terus pada ketiga anak muda ini. Dan setiap kehidupan dalam pertumbuhannya dikatakan, Bapa Yahweh baik, Bapa Yahweh menolong, Bapa Yahweh selalu menyertai. Tetapi kehidupan realnya, raja-raja meninggalkan Bapa Yahweh. Kehidupan keimaman orang-oranda. Belum lagi kehidupan sosial politik di kerajaan selatan carut marut. Dia bisa berkata, loh, ya kok kayak gini tidak cocok. Tetapi apa yang didengar, apa yang didapat, itu yang dipegang dengan ketiga anak-anaknya terus bertumbuh. Saat remajanya saudara, apa yang dia dengar gak cocok. Kerajaan selatan hancur. Dan tembok-tembok Yerusalem dirobohkan. Orang-orangnya dibawa ke Babel sebagai tawanan, termasuk ketiga remaja ini. Bisa main tuh saudara. Kok gak cocok? Katanya Bapa Yahweh menolong. Katanya Bapa Yahweh membelah laut. Nah kok yang tak dengar dengan yang tak alami kehidupanku kok ada cocok? Bisa komplain, bisa protes. Tetapi hidup dengan iman adalah mendengar dan percaya apapun yang terjadi. Mereka berangkat saudara ke dalam pembuangan dengan iman dan percaya sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Nah, kemudian saat sampai di Babel, ya, termasuk orang-orang pilihan untuk dididik dengan budaya Babel dan dijadikan pejabat-pejabat muda pada masa itu. Dari budak-budak menjadi pejabat. Luar biasa kan? Dia juga tidak pernah mengatakan, ini loh, karena kehebatan kita, karena kepintaran kita, karena kebijaksanaan kita, sekarang ini kita sudah diangkat jadi pejabat. Sudah masa lalu biarlah berlalu, sekarang kita hidup enak sebagai pejabat elit di Babel. Tidak seperti itu saudara. Dalam pelatihan pun tetap hanya percaya apa yang sudah didapat dari masa kecil dan masa mudanya. Tidak menajiskan dengan pejabat-pejabat pilihan yang lain. Menjaga tetap berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Saudara, bertumbuh dalam keadaan negara yang orang-oranda. Remaja dibawa ke pembuangan, terus sampai sana di-upgrade mencuat tinggi menjadi pejabat. Saat pejabat ini dalam masa-masa puncaknya, timbul lagi. Perhatikan, inilah titah Nebukadnezar, setiap suku, bangsa, bahasa, dan pulau harus menyembah kepada patung. Kalau tidak akan dibuang ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Saudara, ketiganya bisa bilang gini, dari kecil gak enak, remaja jadi buangan, baru enak sebentar. Mau dibuang ke dapur api. Bagaimana yang kita hormat aja nih?
Nanti apa yang juga bisa maklum kok. Pasti nanti setelah ini kita minta ampun lagi. Lagian kok perasaan kita nggak merasa ya pertolongan apa ya, kayak apa ya. Bukankah ini karena hikmah kita? Tidak sekali. Masa dalam titik paling tinggi dalam segala kejayaan dengan segala kemuliaannya, dia harus menghadapi dapur atau hormat, lolos, hidup enak, panjang umur, jadi macam. Tapi iman daripada Sadrak, Mesak, Abednego ini tidak goyah. Maka inilah ayat 17-18 yang dinyatakan. Jika Elohim kami yang kami tidak sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan yang raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Dalam iman apa yang ketiga pemuda ini ada juga dalam kehidupan kita. Berkatakan, aku tahu Tuhan Yesus sanggup menolong aku dalam segala keterpurukanku, sanggup membuat aku lebih dari cukup, lebih daripada yang aku perlukan, aku inginkan. Tetapi aku berkatakan, hai masalah, hai persoalan, hai pergumulan, kalau Tuhan tidak menolong, aku berkatakan, Tuhan Yesusku adalah milik usahaku. Tidak ada yang lain dan tidak dapat digantikan dengan apapun. Katakan kepada persoalan saudara, katakan kepada pergumulan saudara, inilah yang Tuhan katakan. Orangku yang benar akan hidup oleh iman dan kita tidak akan mengundurkan. Pegang dan simpan dalam hati, sungguh-sungguh jalani. Kalau hari ini kita ada, itu Tuhan sudah tolong. Berapa banyak saudara sudah bisa bersyukur. Demikian juga dengan sisa umur yang Tuhan berikan. Saudara percaya tidak percaya, melihat tidak melihat, Tuhan menyertai, Tuhan menopang dengan cara yang ajaib yang tidak kita lihat, kita tetap beriman, maka Tuhan dengan rekayasa ilahinya akan membawa setiap kita sampai kita tuntas menyelesaikan misteri kita masing-masing. Dalam firman Tuhan ini memberi kekuatan dan peneguhan lagi, jangan mundur, jangan gelisah, percaya kepada Tuhan, bawa seluruh keluarga kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menanggung lebih daripada yang kita harapkan dan kita pikirkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua telah diberkati lewat penyampaian firman Tuhan melalui hambanya, yaitu Bapak Pipin. Mari kita akan bersatu di dalam doa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan percaya bahwa firman Tuhan dimeteraikan dalam kehidupan kita. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau, Allah yang kekal, yang mengasihi kami dan mengasihi umatnya. Pada akhir ibadah ini, kami sungguh mengucap syukur, berkati akan hamba-Mu, Bapak Pendeta Pipin, beserta penggembalaan yang ada, keluarga, pekerjaan, segala pengharapan dan kerinduan beliau. Tuhan menolong dan membukakan jalan. Kami semua umat-Mu mengucap syukur. Kami percaya firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami. Kami boleh bertumbuh. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Seperti yang firman-Mu telah ajarkan untuk kami melakukan dan mengerjakannya. Memberkati juga bangsa dan negara kami. Memberkati juga seluruh aspek pemerintahan yang ada. Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia milik Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan persatuan dan kesatuan dari seluruh gereja tubuh Kristus yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia. Kami sungguh-sungguh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Ya Kristus yang maha mulia, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus,
di dalam persekutuan Allah Roh Kudus sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Jadilah engkau kuat, jadilah engkau perkasa, dan jadilah engkau berkat. Terpujilah Tuhan, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.